Ingin membuka bisnis toko kelontong, tentunya wajib tahu tentang 4 resiko bisnis toko kelontong. Saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 resiko bisnis toko kelontong yang harus kalian ketahui. Jadi risiko bisnis toko kelontong itu adalah suatu kemungkinan munculnya sesuatu yang tidak terduga dan memang itu tidak diharapkan oleh kita. 4 risiko bisnis toko kelontong itu apa saja sih? Yang pertama, persaingan dengan toko lain. Persaingan dengan toko lain merupakan sebuah risiko yang harus dihadapi. Bisa terjadi di awal kita buka toko ataupun di tengah perjalanan saat kita itu sudah mulai berkembang. Jadi kalau terjadinya itu di awal buka toko, kita tuh sudah tahu risiko awal. Oh, di sana itu ada toko kelontong lain. Kalau kita memutuskan untuk membuka toko kelontong, pastinya kita sudah tahu ya risikonya, yaitu bersaing dengan toko tetangga. Kemudian kalau terjadi di tengah perjalanan, di saat kita buka dan di tengah perjalanan, di saat kita sedang berkembang, ternyata ada tetangga yang buka toko baru. Nah, itu juga risiko kita dan kita harus hadapi itu. Walaupun persaingan ini adalah sebuah risiko, tapi bersainglah secara sehat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian risiko yang kedua yaitu mengalami kerugian. Rugi itu adalah sesuatu yang pastinya tidak diinginkan oleh semua pembisnis toko kelontong ya. Baik itu rugi dalam skala kecil ataupun rugi dalam skala yang lebih besar yang bisa membuat toko kita itu bangkrut. Risiko kerugian ini tuh biasanya diakibatkan oleh yang pertama, kerusakan barang dagangan. Barang rusak itu ada beberapa macam kasus ya. Bisa fisiknya itu rusak atau bungkusnya itu rusak, sobek dan lain-lain itu ya. Kemudian barangnya itu kadaluarsa. Bisa juga barangnya itu remuk di dalamnya sehingga pelanggan itu tidak mau membeli barang tersebut. Kemudian ada risiko kehilangan barang dagangan. Barang dagangan hilang itu bisa diambil orang. Kemudian barang yang terjual tapi tidak tercatat dalam pembukuan itu merupakan barang yang hilang. Kemudian ada lagi risiko kerugian itu adalah salah harga. Jadi kita itu salah dalam memberikan harga suatu barang. Barang yang harganya 10.000 kita jual dengan harga 7.000 karena kita kurang teliti. Baik manual ataupun dengan aplikasi kasir itu tetap bisa salah harga. Kalau manual kita tidak bisa mengingat. Tapi kalau komputer kasir itu kita salah salah input barang, itu juga bisa terjadi. Kemudian risiko kerugian berikutnya adalah pelanggan susah bayar hutang. Jadi bagi teman-teman yang tokonya itu menghutangkan ke pelanggan, itu tentunya sebuah risiko. Karena apabila pelanggan itu tidak mau membayar atau susah bayarnya, itu termasuk dalam kerugian kita. Kemudian lagi risiko kerugian itu bisa kehilangan uang dagangan. Biasanya kehilangan uang dagangan itu karena kita tuh salah memberikan kembalian ke pelanggan. Bisa terjadi seperti itu. Itulah tadi beberapa contoh risiko kerugian yang biasanya terjadi. Kemudian risiko berikutnya adalah kondisi pasar yang tidak stabil. Perekonomian di Indonesia ini bahkan di dunia yang cenderung tidak stabil itu juga bisa menimbulkan risiko, ya ini kondisi pasar yang naik turun atau tidak stabil. Contoh nyatanya yang saat ini sedang terjadi adalah harga minyak goreng yang meroket naik karena harga bahan baku yang tiba-tiba melonjak. Maka dari itu harga minyak goreng yang kita jual juga ikut melonjak dan kita tidak tahu kapan harga tersebut kembali turun. Bayangkan saja kalau kita sekarang itu belanja dengan stok yang banyak, kemudian tiba-tiba harga turun drastis. Nah, apa yang terjadi? Kita mengalami kerugian di situ. Dan itu merupakan sebuah resiko ya, karena memang kondisi pasar kita itu yang tidak stabil. Di saat harga komoditas pokok itu naik, tentunya itu akan mempengaruhi harga barang-barang lainnya. Nah, itu juga risiko kita juga sebenarnya sebagai pembisnis toko kelontong. Kemudian risiko yang keempat adalah bangkrut. Nah, ini adalah risiko yang paling tidak kita inginkan. Jadi, inilah yang paling menakutkan pembisnis toko kelontong. Awal buka toko kelontong itu juga pastinya takut ya, karena kalau tidak laris dan akhirnya nanti itu berhenti atau bangkrut. Biasanya toko kelontong yang bangkrut itu karena tidak bisa bersaing dengan toko lain, sering mengalami kerugian dan tidak mengantisipasi kerugian tersebut. Tidak tahu bagaimana cara mengatasi kondisi pasar yang tidak stabil. Akhirnya keuangan toko hancur sehingga mengalami kebangkrutan. Jadi kita itu sebagai pembisnis toko kelontong itu harus jeli, kita harus bisa bersaing dengan toko lain.
kita harus bisa mengantisipasi kerugian. Manajemen risiko itu sangat penting sekali. Jadi kita sebagai pembisnis toko kelontong juga harus tahulah manajemen risiko yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kerugian-kerugian yang akan kita lakukan. Tentunya hal tersebut itu tidak kita inginkan ya, maka dari itu kita harus punya yang namanya manajemen risiko. Walaupun toko kita kecil, setidaknya kita itu bisa cara menghadapi risiko yang akan dilalui agar toko kita itu selalu bisa berkembang dan sukses. Untuk materi cara menghadapi risiko bisnis toko kelontong akan saya bahas di video berikutnya ya. Maka dari itu, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Itulah macam-macam risiko dalam menjalankan bisnis toko kelontong. Jatuh bangun dalam bisnis merupakan hal yang umum. Asalkan kalian pantang menyerah dan terus bekerja keras dan bekerja cerdas, tentunya toko kelontong kalian akan bisa berkembang dan sukses. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses luar biasa bagi pembisnis toko kelontong dimanapun kalian berada. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.